Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mamang Kita, channel yang akan selalu berbagi seputar alam dan manfaatnya. Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi solusi atau cara di tanaman cabai agar tanaman cabai berbuah lebat, tetap subur sampai panen. Jika teman-teman mempunyai tanaman cabai tentunya ingin berbuah lebat, tetap subur sampai panen ya teman-teman. Cara ini saya sudah coba, saya sudah terapkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan dari isi video kali ini. Tanaman cabai berbuah lebat, tetap subur, mulus sampai panen ya teman-teman, hanya menggunakan pupuk racikan sendiri. Jadi perpaduan dari pupuk-pupuk yang saya akan gunakan ini mampu membantu menyuburkan tanaman, menggemburkan tanah, jadi tanaman tetap subur, berbuah lebat, mulus sampai panen ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini ya teman-teman. Mohon disimak sampai selesai. Bahan apa saja yang saya akan gunakan atau yang saya akan persiapkan, berikut cara dan langkah-langkahnya. Untuk langkah pertama, persiapkan air bersih ke dalam wadah seperti ini ya teman-teman. Mau ember, mau apa saja boleh, yang penting muat berisi air sekitar 5 liter. Air bersih ya teman-teman, air biasa sekitar 5 liter. Lalu setelah ini untuk bahan yang pertama yang akan saya persiapkan, di sini saya akan menyiapkan 2 bahan ya teman-teman. 1 bungkus kecap sama 1 bungkus susu kental manis ya teman-teman. Ini untuk campuran tambahan yang akan saya kombinasikan dengan beberapa bahan yang lainnya ya teman-teman, menggunakan 2 bahan ini. Sebelum melanjutkan dari pembahasan dari isi video kali ini ya teman-teman, jika teman-teman mempunyai saran atau masukan dari isi video kali ini, silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar meracik pupuk, membuat pupuk dan perkebunan ya teman-teman. Silakan tulis di kolom komentar untuk sharing-sharing sekitar pertanian. Jika teman-teman mau bikin tapi kesulitan dari kedua bahan ini, bisa menggantinya dengan 1 butir telur ayam ya teman-teman, pengganti dari susu kental manisnya. Lalu untuk dari kecapnya bisa menggunakan air cucian beras ya teman-teman. Jadi cara yang akan saya buat atau yang saya akan sampaikan ini bukan untuk disepraikan ya teman-teman, melainkan untuk dikocorkan. Mohon disimak agar tidak salah paham mengartikan isi video kali ini. Mohon disimak cara dan langkah-langkahnya ya teman-teman. Jadi kegunaan dari kedua bahan ini menopang kedua bahan nanti yang saya akan campurkan setelah selesai tahap demi tahap dari bahan yang pertama ini diaplikasikan ya teman-teman. Ini bahan campurannya yang diaplikasikan terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi kegunaan dari kedua bahan ini ya teman-teman sangat dibutuhkan sekali oleh tanaman, terutama sumber vitaminnya ya teman-teman, seperti kalsium, zinc, sehingga membantu menyuburkan tanaman. Apalagi akan saya topang lagi dengan beberapa bahan yang lainnya sehingga meningkatkan pertumbuhnya bunga dan berbuah lebat, sehingga tanaman cabai tetap mulus, tetap subur, berbuah lebat sampai panen ya teman-teman. Lalu setelah ini kalau sudah selesai dari kecap manisnya, 1 bungkus kecap manis ya teman-teman, dilarutkan ke dalam air bersih sekitar 5 liter. Lalu selanjutnya tinggal 1 bungkus dari susu kental manis ya teman-teman, sama mau susu apa saja boleh ya teman-teman. Kalau bisa, kalau ada teman-teman mau bikin, bisa menggunakan susu bubuk ya teman-teman. Jika teman-teman sudah mencoba dengan cara yang lain tapi tanaman cabai tidak sesuai dengan harapan ya teman-teman, tidak ada salahnya jika mencoba untuk campuran dari kedua bahan yang pertama ini ya teman-teman. 1 bungkus susu kental manis sama 1 bungkus kecap ya teman-teman, mau merek apa saja boleh ya teman-teman. Jadi cara seperti ini menggunakan tambahan kedua bahan ini, lalu ditopang, ditambahkan lagi dengan beberapa bahan yang lain nantinya ya teman-teman. Saya sudah coba, saya sudah terapkan terlebih dahulu ke tanaman cabai, hasilnya maksimal, lebih bagus, bahkan 100% tanaman cabai subur, berbuah lebat sampai panen tetap mulus ya teman-teman, menggunakan cara seperti ini yang saya sudah coba, yang saya sudah terapkan terlebih dahulu
sebelum menyampaikan dari isi video kali ini. Lalu jangan lupa kalau sudah selesai kedua bahan yang pertama dimasukkan ke dalam air bersih sekitar 5 liter, diaduk terlebih dahulu ya teman-teman, agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya waktu dikombinasikan dengan beberapa bahan yang lainnya. Lalu setelah ini untuk cara atau langkah berikutnya saya akan menambahkan ini biang organik ya teman-teman, biang organik butiran dari toko-toko juga ada ya teman-teman, jangan khawatir, ini biang organik yang digunakannya bahan-bahan dasarnya ini alami ya teman-teman. Jangan banyak-banyak, 1 ons saja ya teman-teman yang akan saya gunakan atau yang saya akan campurkan, ditambahkan ke dalam air 5 liter lalu ditambahkan dengan beberapa bahan. Jadi saya larutkan terlebih dahulu menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Ini ukuran yang sudah dilarutkan ini 1 on ya teman-teman. Jadi saya direndam terlebih dahulu dikarenakan agak sedikit keras dari pupuk biang organik ini ya teman-teman. Dan kegunaan dari pupuk biang organik hitam ini ya teman-teman, ini sangat luar biasa sekali, bisa menyuburkan tanah, mengendalikan pH tanah, mempercepat pertumbuhan tanaman agar tetap subur ya teman-teman. Lalu akan saya topang lagi 1 bahan lagi ya teman-teman untuk merangsang tumbuhnya bunga agar berbuah lebat, tetap mulus sampai panen ya teman-teman, menggunakan perpaduan bahan yang luar biasa. Jangan sampai keliru ya teman-teman cara dan langkah-langkahnya. Jadi 5 liter air bersih, 1 bungkus susu kental manis sama 1 bungkus kecap, lalu 1 on biang organik butiran ya teman-teman, lalu diaduk dicampurkan menjadi 1 ya teman-teman seperti ini. Lalu setelah ini kalau sudah selesai saya akan menambahkan lagi 1 bahan lagi ya teman-teman untuk merangsang pertumbuhnya bunga agar berbuah lebat. Sekali lagi saya bilang ya teman-teman, ini bukan untuk dispraykan melainkan untuk dikocorkan lalu diaduk sampai merata menjadi 1. Santai saja cara pengadukannya ya teman-teman, jangan terburu-buru agar lebih bagus, agar lebih maksimal lagi hasilnya. Lalu setelah ini kalau sudah selesai ya teman-teman, untuk campuran bahan terakhirnya di sini saya akan menggunakan pupuk NPK 1616 ya teman-teman, yang saya akan gunakan ini bahan terakhir ya teman-teman, pupuk NPK 1616 yang saya akan gunakan. Dan ukuran dari pupuk 1616 ini yang saya akan gunakan ini 5 sendok makan ya teman-teman, ya kira-kiranya setara dengan 1 on sama ya teman-teman 5 sendok ini. Jadi jangan banyak-banyak dari pupuk NPK 1616 nya dikarenakan sudah ditopang dengan beberapa bahan yang lain kekuatannya ya teman-teman. Jadi 5 sendok saja atau 1 on saja yang digunakan. Jadi cara seperti ini bisa dibilang juga memperbanyak pupuk dan menghemat pupuk ya teman-teman. Dari 1 on bisa setara dengan pupuk butiran 15 kilo ya teman-teman, dengan cara dikombinasikan dengan cara seperti ini agar mempermudah waktu mengaplikasikan atau menyampurkan dengan beberapa bahan yang lain yang sudah dimasukkan ya teman-teman ke dalam air 5 liter. Jadi diaduk terlebih dahulu, dicairkan menggunakan wadah terpisah seperti ini ya teman-teman. Dikarenakan agak sedikit keras, saya larutkan terlebih dahulu seperti ini. Lalu kalau sudah selesai semua bahan tercampur merata dijadikan 1 ya teman-teman, jangan lupa difermentasikan terlebih dahulu agar lebih bagus lagi, lebih maksimal lagi hasilnya. Difermentasikan terlebih dahulu sekitar 2 minggu ya teman-teman. Lalu kalau sudah selesai dengan tahap fermentasi selama 2 minggu, untuk penyampurannya tambahkan air bersih sekitar 10 liter pupuk yang sudah jadi difermentasi ini ya teman-teman, 5 liter, lalu ditambahkan air bersih 10 liter, jadi semuanya 15 liter. Dan untuk cara pemakaiannya untuk dikocor ya teman-teman ke tanaman cabai, masing-masing per tanaman bisa menggunakan setengah gelas atau 1 gelas ya teman-teman, tergantung dari tanamannya, dikira-kira saja ya teman-teman, disesuaikan. Jadi setengah gelas saja ya teman-teman per tanaman. Oke teman-teman, sekian penyampaian dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah kata-kata. Sampai jumpa di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.